Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fa inna ahsanal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umur muhtasatuha wa kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dholalah wa kulla dholalatin finnar. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, saat ini kita masih diberi kesempatan dan banyak kenikmatan sehingga kita bisa menghadiri majelis ilmu bernilai ibadah thalabul ilmi untuk menambah pengertian, pengetahuan dan wawasan kita terhadap agama kita, yaitu dinul Islam. Ini perkara yang sangat penting untuk kita perhatikan karena ini adalah pondasi atau dasar melangkah, dasar untuk berbuat, dasar untuk beramal. Kalau kita ini melakukan amalan atau perbuatan-perbuatan yang tidak ada dasar ilmunya, maka perbuatan atau amalan-amalan tersebut itu tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ghairu maqbulah, tidak diterima oleh Allah Ta'ala karena tidak ada ilmu. Kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan sesuatu tanpa dasar ilmu. Larangan itu jelas dari Allah. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Wahai Muhammad, dan juga untuk kaum muslimin, jangan berbuat, jangan melangkah, jangan berdiri di atas sesuatu yang tidak ada ilmu bagimu. Itu larangannya jelas. Itu artinya kita ini melakukan sesuatu itu harus ada dalil ilmunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu amalan yang tidak ada dalilnya, tidak ada ilmunya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fahuwa raddun, maka dia kembali, tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengaji, kita mempelajari ilmu-ilmu Islam dengan sumbernya ini adalah dalam rangka supaya kita bisa beramal sesuai dengan petunjuk ilmu. Kita hadir ke masjid ini, kita hadir ke majelis-majelis ilmu, tidak ada maksud, tidak ada keinginan kecuali untuk mempelajari kebaikan-kebaikan agama kita, atau yang punya ilmu datang ke masjid untuk menyampaikan ilmu, untuk menyampaikan ilmu-ilmu Islam, maka banyak keutamaan yang akan didapat yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu seperti pahalanya orang yang berhaji secara sempurna. Kita mau haji butuh dana, kita mau haji butuh duit banyak. Karena orang yang berhaji mengorbankan harta dan juga jiwanya. Hartanya dikeluarkan, dikerahkan, tenaganya juga diikut sertakan.
Sehingga kalau dia niatannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mabrur, makbulah, diterima. Baik hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pahalanya bagi orang yang berhaji yang mabrur itu tidak lain tidak bukan kecuali surga yang disediakan oleh Allah kepadanya. Nah, kalau kita belum mampu untuk berhaji, terhalang karena keadaan ekonomi kita, rupiah kita belum, atau mungkin juga karena jatah waktu yang cukup panjang, kita daftar sekarang sekitar 20 atau 30 atau 40 tahun ke depan baru bisa berangkat. Kalau umur kita sekarang 50, daftar kali tambah 20 atau 30 kalau kita diberi kesempatan hidup. Nah, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan pahala haji? Pahala haji yang paling utama diberi jaminan oleh Allah surga. Nah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man ghoda ilal masjid, siapa yang bersegera menuju masjid, mana asalnya itu berpagi-pagi. Jadi siapa yang berpagi-pagi menuju masjid berarti di waktu subuh. Siapa di waktu pagi subuh berjamaah di masjid, datang ke masjid sesudah sholat, la yuridu illa ayyata'allama khairan, dia tidak bermaksud kecuali untuk mempelajari kebaikan Islam, atau mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di waktu pagi. Kita ini senangnya sholat di rumah waktu subuh apa sholat di masjid? Kebanyakan senangnya sholat di rumah, kecuali bagi mereka yang musafir, kecuali bagi mereka yang sakit, kecuali bagi mereka yang terhalangi untuk hadir karena sesuatu hal yang sangat penting sekali. Kalau tidak ada udzur, maka diupayakan untuk bisa menghadiri ke masjid sholat berjamaah subuh, kemudian membaca satu ayat atau mempelajari satu ayat atau beberapa ayat di dalam Al-Quran atau hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau yang mengajarkannya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kana lahu ka'ajarin hajin, kana lahu ka'ajari hajin taman, maka dia mendapatkan seperti pahalanya orang yang berhaji secara taman hajjatahu, taman hajjatuhu, sempurna hajinya. Masya Allah, hajinya sempurna, dia mendapatkan pahala yang sempurna. Nah, itu diantara keutamaan kita mempelajari ilmu-ilmu Islam. Bahkan di dalam hadis yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada sahabat Nabi Abu Dar, ya Abu Dar, li antagtu fata'lamu ayatan min kitabillah. Wahai Abu Dar, kalau kamu berangkat, maksud hadisnya itu sebenarnya pagi-pagi, berpagi-pagi, waktu habis sholat subuh, datang ke masjid, sholat subuh berjamaah, kemudian belajar, membaca atau mempelajari satu ayat min kitabillah, itu khairul laka min antusolli mi'ata rokaatin. Jadi kamu pelajari satu ayat dari kitab Allah yaitu Al-Quran, itu lebih baik bagimu daripada kamu sholat mi'ata rokaatin 100 rokaat. Kalau jenengan nate sholat 100 rokaat sekaligus? Belum pernah sama sekali. Padahal kalau sholat 2 rokaat salam, 2 rokaat salam sampai 50 kali salam, 100 rokaat. Masya Allah. Nah, seperti itu
mendapatkan bandingan pahalanya lebih baik, yaitu dengan membaca atau mempelajari satu ayat yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, wali antaktu fata'lamu baban minal ilmi umila bihi aulam yu'mal bihi amila bihi aulam ya'mal bihi. Jadi kamu pelajari satu bab dari ilmu. Satu bab dari ilmu itu misalnya babu toharoh, bab tentang toharoh, babul miyah, itu ada hadisnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita pelajari itu satu bab berisi beberapa ayat atau beberapa hadis. Kamu pelajari satu bab dari ilmu yang ilmu itu umila bihi, diamalkan dengannya, aulam yu'mal bihi, atau ilmu itu tidak diamalkan dengannya. Sing penting ngaji, dilakoni sak keneke, dilampahi sak mampune. Yang penting ngaji, diamalkan atau belum diamalkan tapi mendapatkan ilmu dipelajari terus. Itu khairul laka min antusolliya al-farok'atin, lebih baik bagimu daripada kamu sholat 1000 rakaat. Sholat 100 rakaat aja belum, apalagi sholat 1000 rakaat. Masya Allah, ini keutamaan kita menghadiri majelis-majelis ilmu, mempelajari Al-Quran atau hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu masing-masing kita supaya berusaha untuk bersungguh-sungguh dan yakin dengan apa yang diberitahukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan-keutamaannya ini. Yang diberitakan oleh Rasulullah tentang keutamaan kita thalabul ilmi itu kita harus yakin. Man salaka thoriqon yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu thoriqon ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya dari rumahnya menuju satu tempat, yaltamisu bihi, di mana dia itu mencari ilmu di dalamnya, sahalallahu lahu thoriqon ilal jannah, Allah berikan kemudahan baginya jalan untuk bisa masuk surga. Nah, ini diantara jalan-jalan bisa masuk surga tidak kita dapati hasilnya waktu di dunia. Hasilnya di surga nanti akan kita dapatkan kalau kita diberi kesempatan masuk surga. Dan ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang beriman saja, oleh orang-orang yang mengaku beriman saja. Kalau yang tidak beriman ya tidak akan meyakini. Surga kan belum terlihat, belum pernah ada yang datang ke sana. Neraka juga demikian. Sehingga sebagian dari kita ini juga, bahkan naudzubillah min dzalik, itu tidak mempersiapkan diri dengan bekal-bekal kehidupan akhirat. Itu menunjukkan belum beriman dengan benar terhadap hari akhirat. Baru merasa yakin beriman kepada negeri akhirat kalau sudah sakratul maut datang kepadanya. Jadi kalau sudah kepalanya tertunduk, sudah tidak berkuti, ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena waktu di dunianya tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terjadi minta tolong kepada Allah, mengakui kesalahan-kesalahannya supaya diampuni oleh Allah, bahkan ingin minta kepada Allah Ta'ala agar diberi kesempatan kembali untuk hidup di dunia. Ya Allah, kami sekarang yakin. Pengakuannya begitu.
yakinnya, pengakuan yakinnya itu ketika berada di akhirat. Nah ini tidak mendatangkan kebaikan, tidak berarti sama sekali. Walau taro idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Dan seandainya kamu melihat wahai Muhammad, ketika orang-orang kafir, orang-orang yang banyak melakukan dosa-dosa, kemaksiatan dan kemungkaran, seandainya kamu melihat idil mujrimuna nakisu ru'usihim, ketika kepala-kepala mereka itu tertunduk, dalam keadaan tertunduk, menundukkan kepala mereka di hadapan inda rabbihim, di hadapan Allah Ta'ala. Mereka mengakui kesalahannya. Robbana, ya Allah, mereka berdoa, Robbana absorna wa sami'na, ya Allah, kami sekarang baru melihat kebenaran, kami telah mendengar kebenaran, ya Allah. Farji'na na'mal solihan, maka kembalikanlah kami ke dunia, ya Allah, supaya kami na'mal solihan, kami mau beramal soleh. Inna mukinun, sesungguhnya kami ini termasuk orang-orang yang yakin. Nah, karena ketika sudah berada di akhirat tidak akan mungkin kembali lagi ke dunia, dan doanya ini tidak diijabahi oleh Allah. Walaupun mereka itu menangis, meronta-ronta, merengek-rengek, minta tolong, mengakui kesalahannya, bertobat dengan taubatan nasuha, tidak diterima oleh Allah. Penyesalan yang tidak ada artinya, rugi selama-lamanya. Nah, kenapa demikian? Karena waktu di dunia mereka ini sudah disampaikan nasihat, sudah diajak kepada kebenaran dan kebaikan, sudah diingatkan, tetapi mereka tidak mau menerimanya. Mereka tidak mau menerima dan tidak mau mengikuti nasihat-nasihat. Ada perintah dari Allah tidak dikerjakan, ada larangan tidak ditinggalkan. Tidak peduli kehidupan mereka waktu di dunia, karena disebabkan banyak sebab-sebab, diantaranya karena sangat mencintai dunia sehingga melupakan kepentingan-kepentingan akhirat. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, bagi kita orang-orang yang beriman, ketika kita ini sudah menjadi orang-orang yang beriman, berarti kita ini dipilih oleh Allah, kita ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang terbaik di antara seluruh makhluk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Sungguh kami ciptakan manusia sebaik-baik bentuk, sebaik-baik makhluk. Manusia ini diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baik bentuk dan keadaan, itu disebabkan karena mereka mau beriman dan beramal soleh. Kalau mereka tidak mau beriman dan beramal soleh, summa radadnahu asfala safilin, maka direndahkan derajatnya oleh Allah pada tingkatan derajat yang paling rendah. Dimuliakan keberadaannya oleh Allah kalau illal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Hanya orang-orang yang beriman dan mau beramal soleh, maka mereka diberi tempat oleh Allah, disediakan untuk mereka falahum ajrun ghairu mamnun, mendapatkan pahala yang ghairu mamnun. Ghairu mamnun itu tidak pernah berhenti, pahalanya itu mengalir terus menerus, diberi kebaikan oleh Allah karena keimanannya dan juga karena amal solehnya. Maka orang-orang yang beriman yang demikian ini tidak sama dengan orang-orang yang tidak beriman. Jelas berbeda dalam hal keyakinannya, dalam hal perbuatannya, dalam hal kehidupan sehari-harinya, dalam hal muamalahnya, jual belinya, di pasar-pasarnya,
itu berbeda. Orang-orang yang beriman akan menjaga diri-diri mereka dengan ikatan iman, dan mereka akan berbuat kebaikan. Misal kalau orang yang beriman itu menjadi pedagang di pasar, dia jual ayam misalnya, mulai dari promosi penjualannya juga harus kaulan sadidan, kaulan lainan, kaulan ma'rufan, ucapannya harus baik. Ketika promosi sesuai dengan apa yang ada. Oh, ini bagus, ini baru disembelih dengan cara secara syariat, benar ini. Kemudian ditimbang juga adil. Kalau 1 kilo ya 1 kilo, tidak dikurangi. Kemudian ada sebagian pedagang itu curang dalam hal timbangan atau takaran. Kemudian yang 1 kilo, yang bobotnya 1 kilo itu dikurangi, ngoten. Enten mboten? Jadi jenengan tumbas lele man, jenengan tangkelti pedagang ini khususnya penjual lele. Jenengan tangkelti ini janjane 1 kilo napa mboten? Ketinggalane jelek, ngoten. Jenengan tumbasen jelek. Janjane 1 kilo napa mboten? Diuji coba ngoten. Nah, kalau pun membuktikan, karena saya juga pernah jualan lele. Kalau sadar lele ten pasar ngoten niku beto kalih kintal ngoten telas. Mesti ini per kilo niku angsal 2000 kali 2 kintal sudah dapat uang sekitar 400.000. Lah ngoten niku lho pok ngoten niku pok ngoten mung oleh 200.000 lebih ngoten nggih kulaan mawon. Untunge ten pundi ngeten niku. Matur ngoten kula diajari oleh sebagian pedagang. Ngene lho carane. Ketoke jelek ngoten. Ketoke nek timbang niku jelek, janjane niku gak kurang malah ngoten. Ini enten ilmune tibane. Itu kok ilmune sinten? Ha niku kula mboten sumerap ngoten. Kok saged ngoten? Jelek ngoten. Lah pedagang niku tengkulak ngoten lek diberi penjualan jelek ngoten niku seweneng ngoten. Barang ditimbang teng griya tibake tidak sesuai. Jadi orang yang beriman jujur. Kenapa? Takut dengan ayat Allah, wailul lil mutaffifin. Wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang-orang curang dalam takaran dan timbangan. Sampai turun ayat seperti itu. Dados nimbang nopo mawon. Orang yang beriman terikat dengan keimanan, dengan kebaikan dan amal soleh, semuanya itu didasarkan dengan tuntunan syariat Islam. Kalau promosi selumrahnya, sewajarnya, tidak usah dilebih-lebihkan. Kalau ada kekurangannya ditunjukkan bagi penjual, kekurangannya begini Pak, ini kekurangannya disebutkan satu persatu. Jenengan kerso monggo, mboten kerso nggih mboten napa-napa. Jadi apa adanya. Kalau mau jujur seperti Rasulullah niki kula niki namung 9.000, niki kula dol 10.000. Nek jenengan nambahi 12.000 nggih monggo ngoten. Sak kersa ngoten. Jujur dalam hal jual beli, dan itu diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semasa beliau belum menikah dengan Khadijah. Beliau sudah jujur dan amanah ngoten dalam hal jual beli. Sampai pada akhirnya Khadijah sendiri itu tertarik dengan beliaunya, walhasil menikah. Usia beliau 25, Khadijah umurnya 40 tahun, karena dijodohkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian bagi kita orang-orang yang beriman, ketika kita sudah menyatakan Rabbunallah, beriman kepada Allah, nah maka kita harus berusaha untuk istiqomah dalam keimanan, istiqomah dalam kebaikan-kebaikan dan amal-amal soleh. Karena orang yang mengaku beriman kepada Allah tidak cukup hanya pengakuan beriman, tapi tidak mau amal soleh. Amal soleh itu apa? Amal to'ah, amal ketaatan. Apa yang diperintah oleh Allah ditaati, apa yang dilarang oleh Allah itu ditinggalkan. Itu namanya amal soleh. Makanya di dalam Al-Quran mesti berkaitan, bergandengan
illal ladzina amanu wa amilus sholihati. Oh, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, beliau diperintah oleh Allah setelah mengaku beriman kepada Allah, fastaqim kama umirta, wahai Muhammad, luruslah kamu, istiqomahlah kamu, kama umirta, sebagaimana kamu diperintah. Berlaku lurus di atas agama pemeliharamu. Jadi istiqomah di sini pengertiannya adalah terus-terusan berlaku lurus di atas agama Islam, beramal sesuai dengan dinul Islam, itu namanya istiqomah. Kata ulama memberikan penjelasan yang lain, istiqomah itu luzumul manhaji al mustaqim au luzumul minhajil mustaqim, menetapi berterus-terusan pada jalan yang lurus. Misalnya kalau kita ini sudah diperintah oleh Allah sholat, istiqomahnya sholat bagaimana? Sholat dilakukan secara terus menerus, dilakukan secara berterus-terusan. Kalau tidak ada udzur berjamaah, kalau ada udzur tidak ada masalah untuk meninggalkan jamaah, tapi sholat tetap dijaga. Karena apa? Yakin hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Orang yang beriman diperintah oleh Allah untuk menjaga sholat 5 waktu dan juga sholat asar khususnya, dan diperintah oleh Allah wa qumu lillahi qanitin, supaya menjadi orang yang taat kepada Allah. Itu namanya istiqomah. Ketika dilakukan terus menerus, itulah yang dimaksud dengan istiqomah. Maka dikatakan oleh Umar bin Khattab, al istiqomatu antakuma alal amri wan nahyi. Yang namanya istiqomah itu terus menerus di atas perintah dan larangan. Wala taruhu anhu rawghanus sa'lab, dan tidak meloncat-loncat seperti meloncatnya apa nih kok, seperti serigala, nanti meloncat-loncat. Artinya apa? Menjadi orang yang beriman bukan lak-laktung, kadang nonton loh, kadang-kadang nek kober sholat, nek mboten kober tidak sholat. Niku namanya seperti loncatan-loncatan serigala. Jadi tidak serius dalam menjalankan Islam nih. Kalau sudah ada seruan tidak ada udzur, hayya 'alas shalah, karena tidak ada alasan, segera mempersiapkan diri untuk menunaikan ibadah sholat. Kadang-kadang kita lebih mementingkan urusan kita, masih bisa ditinggalkan tapi kita pen-penkan. Padahal kalau kita ini sudah datang waktunya al-maut, kita butuh disolati. Tak ngoten nggih? Kita butuh disolati. Sholatlah sebelum kita disolati. Lah ora tahu sholat. Kenapa kita disuruh sholat? Supaya selamat. Lah lek ora tahu sholat, pripun? Lah kalau tidak pernah sholat, mengingkari sholat, tidak mau mengerjakan sholat, sengaja meninggalkan sholat, la haula wala quwata illa billah, man taraka sholata muta'amidan fakot kafaro. Fakot kafaro itu mata mitatan jahiliatan, mata ala dolal, mati dalam keadaan tersesat. Kenapa? Karena tidak sholat. Makanya hati-hati, meskipun disolati sesat, karena waktu hidupnya tidak pernah sholat. Ini lain lagi kalau dia tidak tahu wajibnya sholat, karena hidupnya jauh dari pemukiman, jauh dari manusia, hidup menyendiri misalnya. Nah, dia tidak ada yang memberikan nasihat-nasihat, penyampaian dakwah, maka yang berdosa kita semua kaum muslimin. Kenapa tidak berdakwah kepada yang bersangkutan? Harus merasa berdosa.
Nah, makanya sekarang tidak ada alasan Allah memberikan cara-cara tertentu supaya syariatnya, agamanya ini tersebar, supaya didengar, supaya dipelajari, diketahui sampai kepada siapa saja dimanapun berada, dengan cara bagaimanapun. Allah itu maha berkuasa. Nah, oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, kita menjadi orang yang beriman supaya istiqomah di atas al-Islam ini, lurus dengan Islam. Ada nasihat kita manut, prinsipnya jadi orang Islam begitu aja. Datang kepada kita nasihat, yang menasihati sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sami'na wa atokna, selamat kita ini. Tapi kalau kita dongak kepala kita ini dinasihati, riba itu haram. Nah, persoalannya saya butuh, gimana lagi? Masih punya jawaban. Nah, ini yang jadi masalah, tidak ada kebaikan dan keberkahan dan lain-lain sebagainya contohnya. Nah, jadi orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah, berlaku lurus di atas agamanya, mengikuti Allah dan Rasulnya, dipertahankan keyakinannya seperti itu sampai datang kepadanya hatta ya'tiyakal yakin, yaitu al yakin, yaitu kematian. Maka tatanazzalu alaihimul malaikatu, akan datang kepadanya malaikat. Orang yang beriman itu ketika hendak meninggal dunia, ini yang bicara Al-Quran. Nanti bisa kita rasakan kalau kita jadi orang yang beriman, nanti kematian datang kepada kita. Kalau kita benar imannya, malaikat akan datang kepada kita. Allah sendiri yang bilang, innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah, untuk memberikan kabar gembira di telinga kita ini, alla takhafu wala tahzanu wa absyiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Tidak usah khawatir, tidak usah takut, senang-senanglah kamu dengan apa yang dijanjikan oleh Allah berupa surga. Dibisiki oleh malaikat seperti itu. Maka orang yang beriman meninggal dunia dalam keadaan bahagia. Yang tidak bahagia itu orang yang ada di sekitarnya. Gini betul? Istrinya atau suaminya atau anaknya menangis sedih, dan seterusnya. Tapi bagi orang yang beriman, ketika meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, disambut oleh malaikat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Disambut dengan kebahagiaan, diberitahu. Maka beruntung seseorang yang diberi kesempatan meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan beribadah meninggal dunia, insya Allah husnul khotimah. Beberapa waktu yang lalu saudara kita di Solo, waktu menunaikan tugasnya adzan, as-salatu khairum minan naum. Adzan apa nih? As-salatu khairum minan naum. Adzan apa gitu? Lah kalau jenengan sumerepe subuh, ngoten. Sunah niku adzan malam. Ngoten. Jadi kalau ada as-salatu khairum minan naum, sunnahnya itu adzan malam. Karena ketika mendengar as-salatu khairum minan naum, yang belum sholat malam silakan sholat, yang sudah sholat silakan istirahat, sambil menunggu sholat subuh. Makanya sesudah hayya alal falah, as-salatu khairum minan naum, artinya sholat itu lebih baik daripada tidur. Artinya ketika mendengar sholat lebih baik daripada tidur, ya tidur tidak apa-apa begitu loh, tapi sholat lebih baik. Tapi kalau sudah hayya ala sholat, ayo sholat, ya diupayakan untuk tidak tidur, karena akan ditunaikan sholat subuh dengan berjamaah.
Nah, begitu mengumandangkan as-salatu khairum minan naum, jatuh. Ternyata sudah tidak bernafas, meninggal dunia. Insya Allah kalau demikian husnul khotimah. Atau lagi serius baca Quran, meninggal dunia. Atau lagi sholat sujud, meninggal dunia. Nah, keadaan-keadaan seperti itu menunjukkan kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Nah, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang beriman istiqomah, terus menerus di jalan kebaikan ini, sholat istiqomah, ngaji juga istiqomah, ibadah-ibadah yang diperintahkan itu istiqomah. Sampai kapan? Hatta yaktiyakal yakin, sampai datang kematian. Sholat ke sampai mati, ngaji ke sampai mati. Jadi mboten enten blengere, terus menerus ibadah supaya dalam keadaan husnul khotimah. Nanti kalau sudah masuk surga bareng-bareng, nah mungkin kula jenengan sami-sami mlebet swarga ngoten niku mungkin saged cerita ngoten. Ini om balik nang donya meneh ngaji terus. Ini om balik nang donya meneh ngoten amal soleh terus ngoten. Semakin kurang dan semakin kurang beribadah dan beramal soleh. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam ini sebagian dari nukil di kitab Riyadhus Shalihin Babul Istiqomah. Ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan kita sisihkan untuk mendoakan saudara kita yang diuji oleh Allah dengan musibah atau diuji oleh Allah dengan sakit, supaya diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala kesembuhannya dan kemudahan atas segala persoalan urusan-urusannya. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma yassir lana fi amrina wa barik lana fi rizqina wa tawaffana ma'al abrar. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa wasfi antas safi la sifaa illa sifauka sifaan la yughadiru saqama sifaan ajilan sifaan la yughadiru saqama. Allahumma shfi mardha minna wa min jami'il muslimin waj'al lahum tahura. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.